Bab 4325, Teknik Budidaya Surgawi. Boom! Saat Dev meninju, dunia dipenuhi dengan cahaya kemasan dan lampu merah bertabrakan. Lampu merah yang diletuskan Tan Rongkun seketika menjadi redup dan tidak berwarna di bawah tinju cahaya suci Dev, dan akhirnya ditelan oleh cahaya kemasan. Dev berdiri dari tanah dan segera menuju Tan Rongkun. Aku tidak peduli skill jahat apa yang kamu gunakan, semuanya sia-sia di hadapanku. Dev berada di udara, cahaya kemasan mekar dari tubuhnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya lagi. Tapi kali ini, pedang pembunuh naga tidak hanya memancarkan cahaya kemasan, tapi juga terbakar dengan nyala api. Kekuatan spiritual, kekuatan asli, dan kekuatan naga semuanya disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga oleh Dev. Pedang pembunuh naga itu berdengung, seolah tidak bisa menahan aura haus darahnya. Pedang pembunuh naga ditebang di kepalanya, dan energi pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas menuju Tan Rongkun. Merasakan pedang Dev, mata Tan Rongkun melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena kekuatan pedang ini sungguh menakutkan. Jauh lebih kuat daripada saat Dev menghadapi Mu Qing di atas ring. Roh darah melarikan diri. Meskipun Tan Rongkun berada di alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak berani mengambil pedang Dev dengan paksa saat ini. Saya melihat cahaya merah keluar dari dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang. Hah! Ketika Dev menyerang dengan pedangnya, pedang itu langsung terpotong ke udara. Kekosongan di depannya retak oleh pedang. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kekuatan pedang Dev dan niat membunuh yang luar biasa. Di Chongjing dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan para murid Sekte Darah dan Tulang semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan tidak akan memperhatikan guru tingkat kedua di alam Mahayana. Dia juga mengalahkan lawannya begitu keras sehingga dia tidak berani melawan. Ini agak keterlaluan, dan itu juga sangat berdampak pada kognisi para murid Sekte Darah dan Tulang. Dev tidak memperhatikan reaksi semua orang, tetapi berbalik dan melihat sekeliling, mencari jejak Tan Rongkun. Entah apa batu roh merah yang ditelan orang ini, tapi ternyata bisa membuat orang menghilang seketika. Namun, Dev tahu bahwa Tan Rongkun tidak akan pernah bisa berteleportasi melalui luar angkasa. Dia seharusnya menggunakan semacam keterampilan untuk membuat tubuh saya menghilang. Dev mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura Tan Rongkun, namun setelah diperiksa, Dev sedikit terkejut, karena seluruh Sekte Darah dan Tulang dipenuhi aura Tan Rongkun. Seolah-olah Tan Rongkun telah menyatu dengan tulang putih padat dari Sekte Darah dan Tulang, dan lokasi spesifik Tan Rongkun tidak dapat ditemukan sama sekali. Dev, aku berkata sebelumnya, Sekte Darah dan Tulang ini adalah wilayahku, dan kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Seluruh Sekte Darah dan Tulang adalah aku, dan aku juga seluruh Sekte Darah dan Tulang. Suara Tan Rongkun datang dari segala arah, dan nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, energi pedang mengalir dengan bebas dan cepat melalui gerbang darah dan tulang. Saat energi pedang menghilang, Tan Rongkun tidak muncul. Hahaha, aku sudah mengatakannya, aku adalah seluruh Sekte Darah dan Tulang. Jika kamu ingin menyakitiku dengan energi pedang, bagaimana mungkin kamu? Tan Rongkun mencibir. Kali ini, Dev merasa ada sesuatu yang agak rumit. Tan Rongkun ini tidak menggunakan lingkaran pelindung untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah lingkaran sihir, Dev dapat dengan mudah menemukannya dan kemudian menghancurkannya. Tapi sekarang Tan Rongkun tidak menggunakan lingkaran sihir, dia juga tidak melarikan diri dengan melompat ke angkasa. Auranya ada di seluruh gerbang darah dan tulang. Orang ini menggunakan Blood Spirit Escape, yang juga merupakan teknik di surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, tampaknya masih banyak keterampilan surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia ini. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, Bab 4326, tidak bisa dibunuh. Senior, tahukah kamu apa itu Blood Spirit Escape? Dev bertanya dengan heran. Aku tahu sesuatu. Raja Iblis Ciyun mengangguk, lalu melanjutkan, pelarian roh darah ini tidak membuat orang tidak terlihat, tapi mengubah tubuh orang ini menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan kecil darah ini ada di mana-mana, jadi Anda bisa melihat nafas orang ini ada di mana-mana. Tapi orang ini belum menguasai Blood Spirit Escape. Dia hanya membagi tubuh fisiknya, tapi jiwanya masih utuh. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, Dev tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Ternyata memang demikian. Ini juga pertama kalinya Dev menemukan teknik semacam ini. Saya melihat dahi Dev tiba-tiba memerah, dan kemudian sebuah mata tambahan muncul. Segera, seluruh Sekte Darah dan Tulang berubah menjadi bercak abu-abu di mata Dev. Mata Tianming dibuka oleh Dev. Selama mata Tianming dibuka, roh Tan Rongkun tidak akan bisa lagi bersembunyi. Pada saat ini, Dev dapat melihat tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di matanya. Jiwa Tan Rongkun sebenarnya bersembunyi di Gunung Bon tak jauh dari situ. Dev tidak memikirkan hal ini sama sekali.
Dev tidak memikirkan hal ini sama sekali, jadi dia tertipu oleh orang ini. Jika kesadaran Dev menyebar ke area yang lebih luas dan pencariannya lebih hati-hati, bukan tidak mungkin menemukan jiwa orang ini. Saat itu, saya menyadari bahwa aura Tan Rongkun ada di mana-mana di dunia, jadi saya sedikit bingung dan membiarkan orang ini berpura-pura. Saat ini, Tan Rongkun merasa sangat aneh saat melihat sebuah mata tiba-tiba muncul di dahi Dev. Tapi dia tidak tahu apa itu Tian Mingai. Saya hanya merasa seperti sedang diawasi dengan ketat di tempat saya bersembunyi, dan seluruh tubuh saya merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum Tan Rongkun bisa mengetahuinya, energi pedang tiba-tiba menyerang. Boom! Seluruh gunung tulang meledak seketika, dan Tan Rongkun langsung tersingkir oleh energi pedang. Saat Tan Rongkun dibuang, tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi Tan Rongkun, dan jiwa Tan Rongkun dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Jika tidak ada tubuh dan hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya akan sangat berkurang, dan Tan Rongkun akan semakin tidak mampu bertarung dengan Dev. Jenis sihir apa yang kamu gunakan untuk mengetahui keberadaanku? Tan Rongkun menatap Dev dan bertanya dengan tidak percaya. Mata yang muncul di dahi Dev memberikan perasaan yang menakjubkan. Dengan tipuan kecilmu, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak semudah itu untuk menipuku. Dev mencibir dan berkata. Tan Rongkun memelototi Dev, lalu membuka tangannya, dan seluruh sekte darah dan tulang bergetar. Kemudian tulang yang patah itu mulai mengembun menjadi bola besar di antara telapak tangan Tan Rongkun. Di saat yang sama, dada Tan Rongkun bersinar dengan cahaya merah, lalu dia melemparkan bola di tangannya ke arah Dev. Dev mengangkat sudut mulutnya dan mengepalkan tangan kanannya. Boom! Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan dan dia meninju. Tinju emas besar itu mengenai bola besar. Bayangan kepalan tangan dengan cepat membesar di udara, dan akhirnya menjadi sebesar bola besar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, bola besar itu meledak dan berubah menjadi bubuk dan terbang. Suara mendesing. Di langit yang penuh bubuk, Dev tiba-tiba bergegas menuju Tan Rongkun. Dev sangat cepat dan berada di depan Tan Rongkun hampir dalam sekejap mata. Bang! Tan Rongkun tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul dengan keras oleh Dev. Tubuh Tan Rongkun dengan cepat terbang mundur, dan luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Namun, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Tubuhku bisa berubah menjadi ribuan kabut darah, jadi bagaimanapun kamu menyerang, kamu tidak bisa menyakitiku. Tan Rongkun tertawa. Ya. Dev melihat bahwa tubuh Tan Rongkun bisa berubah menjadi kabut darah kapan saja, dan bisa mengembun kapan saja. Jika dia ingin membunuh Tan Rongkun, dia harus mencegahnya berubah menjadi kabut darah terlebih dahulu. Bab 4327, Metode Merangsang Jenderal. Saya melihat bola api tiba-tiba menghantam telapak tangan Dev, tapi apinya bukan merah atau biru, tapi putih. Melihat Dev sebenarnya berencana menggunakan Zihuo untuk menyerangnya, Tan Rongkun tersenyum dan berkata, bahkan Zihuo bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Dev tidak memperhatikannya, tetapi nyala api di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Namun yang aneh adalah nyala api Dev semakin membesar, namun suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dunia sepertinya membeku, dan bahkan kepingan salju yang berjatuhan pun membeku di udara, tidak bergerak. Jadi setiap orang merasakan hawa dingin dan harus menggunakan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk menahan hawa dingin yang parah. Apa yang terjadi? Nafas ini sebenarnya lebih dingin dari roh jahat. Di Chongjing bertanya dengan sangat bingung. Tan Rongkun tidak mengerti dari mana datangnya udara dingin ini. Terlihat jelas bahwa api di telapak tangan Dev sedang berdenyut. Alih-alih merasakan sedikit panas, dia malah merasakan aura yang lebih dingin dari roh jahat. Sebelum Tan Rongkun sempat bereaksi, api di tangan Dev telah padam. Karena kamu bilang kamu tidak takut api, ayo kita coba. Kuharap kamu tidak takut. Dev mengejek Tan Rongkun. Ini hanya Zihuo, bagaimana aku bisa takut? Tan Rongkun mendengus dingin, lampu merah di tubuhnya menyala, dan auranya terus melonjak. Dev sengaja membuat kesal orang ini. Selama Tan Rongkun berani menyentuh api es yang sangat dingin, dia pasti akan membeku. Saat itu Dev akan dapat dengan mudah membunuh Tan Rongkun. Tidak mungkin tubuh yang membeku itu pecah menjadi ribuan kabut darah. Tan Rongkun memang tertipu, dia mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya ke arah api es Dev yang sangat dingin. Dia berencana menghentikan api ekstrim ini dengan satu telapak tangan. Namun saat api es yang sangat dingin semakin mendekati Tan Rongkun selalu merasa ada yang tidak beres. Karena hawa dingin semakin tebal, tanah di bawah kakinya sudah tertutup es, dan kakinya membeku bersama tanah. Tapi saat ini, Tan Rongkun sedang mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa memblokir api es yang sangat dingin di depannya. Boom! Energi spiritual yang ditembakkan oleh telapak tangan Tan Rongkun langsung bertabrakan dengan api es yang sangat dingin. Pada saat terjadi kontak, energi spiritual Tan Rongkun langsung mengembun menjadi es.
Terlihat jelas bahwa ia membentuk kabut es di udara. Dan nafas dingin ini mengikuti energi spiritual Tan Rongkun dan langsung masuk ke tubuhnya. Tan Rongkun gemetar, lalu telapak tangannya mulai membeku. Tanganku, tanganku. Tan Rongkun melihat telapak tangannya dengan heran. Tak lama kemudian, embun beku menyebar dari telapak tangan ke tubuh, ke kaki, dan akhirnya ke kepala. Tan Rongkun membeku di dalam es sampai akhir, matanya masih terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di tengah tatapan mata semua orang yang luar biasa, Dev perlahan berjalan ke arah Tan Rongkun, lalu memberinya dorongan lembut. Boom! Tubuh beku Tan Rongkun jatuh, lalu hancur berkeping-keping. Dan saat tubuhnya hancur, bayangan hitam keluar dengan cepat. Ini adalah jiwa Tan Rongkun. Tubuh fisiknya hancur total. Jiwa Tan Rongkun berencana untuk melarikan diri. Melihat roh Tan Rongkun yang hendak melarikan diri, Dev melambaikan tangannya lagi, dan kali ini adalah bola api merah. Nyala api yang ganas langsung menelan jiwa Tan Rongkun. Tan Rongkun berteriak, dan tak lama kemudian suaranya menjadi sunyi. Di Chongjing dan yang lainnya dari Sekte Darah dan Tulang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang-orang ini semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Dev akan membunuh Tan Rongkun secepat itu. Itu adalah biksu tingkat 2 di alam Mahayana. Melarikan diri kembali ke aula utama. Di Chongjing bereaksi, lalu melambai dengan seluruh kekuatannya, menimbulkan hembusan angin. Kemudian dia membawa murid Sekte Darah dan Tulang yang tersisa dan melarikan diri menuju aula Sekte Darah dan Tulang dengan seluruh kekuatannya. Bersambung.